Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali indahnya Ramadan kembali hadir di hadapan Anda pemirsa, menemani santap sahur Anda di pagi hari ini. Seperti biasa, kita hadir selama 1 jam setiap hari menemani sahur Anda dari pukul 3:30 hingga pukul 4:30 pagi. Bersama UAS dan sahabat kita langsung sapa. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Masya Allah, pada kali ini ditemani Kiai Haji Haris Hakam. Gimana, Yai, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, nanti kita akan ngaji bareng ya. Yai, Masya Allah. Nah pemirsa, kita mengamati akhir-akhir ini fenomena yang sangat luar biasa sekali. Banyak sekali orang gampang sekali tersulut emosinya. Sedikit-sedikit langsung tembak, sedikit-sedikit main keroyok. Sampai yang akhir-akhir ini, baru-baru ini kita menemui di berita ada anak yang sampai dihajar sampai koma kondisinya. Nah ini sangat miris sekali. Nah kenapa orang banyak sekali kurang bisa mengelola emosi dan juga amarah. Inilah tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini, yaitu mengelola emosi dan sabar. Untuk pertama kali kita akan mendengarkan tausiah bersama-sama dari Kiai Haji Haris Hakam. Fadal, Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi wahdah. Nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'alimahu wa wahhada. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzil haudi wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi du'ati bil Qur'ani wa sunnah, amma ba'du. Yang mulia guru kita Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad yang kita cintai, mudah-mudahan beliau bersama keluarganya, keturunannya, dan kita semua diberikan hidayah oleh Allah. Amin. Selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Bapak, Ibu, dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam melihat kondisi sekarang seperti dihantarkan oleh host kita tadi ini, yang suka terlepas itu sabar. Ya, orang waktunya sholat, waktunya makan, tapi kadang-kadang ketika makan, ketika sholat kurang sabar. Ada orang sholatnya terburu-buru, maka dia tidak menghasilkan khusyuk. Jadi betapa sabar itu masuk ke semua lini. Sabar itu harus di-manage. Ada orang bergaul, merasa lebih hebat, salah dikit, diinjak, tembak. Kasus-kasus fakta yang ada di masyarakat ini dari lantaran lepas sabar di dalam diri kita ini. Nah, Ramadan ini mendidik kita untuk jadi orang yang sabar. Di rumah ada makanan kesenangan bapak, lagi libur. Ibu pergi, anak-anak pergi semua. Kalau seandainya bapak ambil makan, kemudian ambil sapu tangan, gosok sampai kering, aman. Tapi nggak sabar kita ya dalam ketaatan. Nah, oleh karena itu Nabi pernah terheran-heran, dia ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Aku kagum, kata Nabi. Urusan orang Islam itu semuanya bagus, semuanya menguntungkan bagi dirinya. Ya, iza asobathu darra sabar, wa iza asobathu sarra syakar. Orang Islam itu kalau dia mendapatkan sesuatu yang enggak sesuai dengan keinginan dia, dia sabar. Tapi kalau dia mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan harapan dia bersyukur. Ini kata Nabi mengagumkan. Mana ruginya jadi dari orang Islam, maksudnya Nabi. Enggak ada yang rugi, semuanya menguntungkan. Jadi orang yang sabar, dia bersyukur. Menjadi orang yang bersyukur juga berbahagia. Ibu sekalian, dulu ada perkawinan yang menarik. Laki-laki yang jelek, super jelek, kawin sama wanita yang super cantik. Ini ibu protes nggak kalau perkawinan seperti ini? Bapak protes nggak? Suami jelek, istrinya cakep betul gitu. Protes nggak, Pak? Bukan cuma protes. Pasti yang laki-laki tanya nih, kapan dia dicerai sama suaminya gitu. Nah,
Bapak Ibu sekalian, dua-dua orang ini masuk surga dua-duanya. Ya, dalam tafsir An-Nasafi dikisahkan ini dua-duanya masuk surga. Kok bisa? Ya, yang laki-laki itu masuk surga karena sepanjang hidupnya dia bersyukur punya istri cantik. Istrinya masuk surga, seumur hidup dia menderita menahan punya suami jelek. Sabar. Dua-duanya masuk surga. Lah, kalau itu dididik menjadi orang yang sabar puasa ini, maka sebenarnya orang Islam nggak ada yang nembak sembarangan, nggak ada yang nendang nginjek orang sembarangan. Betul nggak, Bu? Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia, betapa pentingnya ini memahami sabar. Memanage sabar ini. Kadang-kadang suka tertinggal. Sehingga sabar itu tadi kalau contoh seperti itu disebut as-sabru fi taatillah. Ada as-sabru anil bala, dia sabar ketika dia terkena musibah. Seorang wanita ya diriwayatkan ketemu minta waktu khusus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan didampingi istri beliau, wanita gadis ini bilang, ya Rasulullah, inni usra'u wa inni atakasyaf. Rasul, aku ini kena penyakit epilepsi. Ibu tahu ya, epilepsi itu ayan, Bapak. Dan dia kalau lagi blooding, lagi koma itu, kalau dia cakar ininya, dia nggak tahu kalau berdarah-darah. Nah itu oksigen yang ada di motoriknya itu tertahan, orang begitu. Seperti ayam yang dipotong. Fadu'ullaha ayyuafiyani. Mohon doakan kepada Allah agar aku diberikan kesehatan. Nabi orang yang murah hati biasanya minta kaya didoakan kaya. Minta selamat didoakan kaya. Orang ini, wanita cantik ini minta diberikan kesembuhan. Dan ternyata tidak diberikan secara langsung, tapi dikasih opsi. In syi'ti syabarti walakil jannah. Kalau kau mau sabar saja. Biarkan penyakit itu ada di tubuhmu. Bawa ke kuburmu. Dan kau ridho terhadap penyakit yang Allah berikan kepadamu. Sabar dengan menderita. Karena tidak mungkin ada yang melamar. Pasti jadi perawan tua. Dianggap kutukan dewa penyakit itu, kau sabar, ikhlas, walakil jannah, kau layak masuk surga. Yang kedua kata Nabi, wa in syi'ti fad'ullaha ayyuafiyaki. Kalau kau mau, aku doakan agar kau sembuh. Ya, Allah berikan kesembuhan kepadamu. Saya tanya sama ibu ini kiri kanan. Kalau ibu jadi wanita ini milih yang nomor 1 atau nomor 2? Halo. Nomor 1. Ibu sana pilih yang mana? Sabar tapi berat katanya Ustaz. Ada yang bilang gini, yang penting sehat dulu Ustaz. Kalau udah sehat kan juga apapun bisa kita berikan, bisa kita lakukan. Mau haji, mau ini. Betul ya Bu ya? Betul. Saya udah tahu, nggak usah dijawab. Pasti jawabannya itu. Saya mah cuma formalitas saja nanya. Jawabannya saya udah tahu. Kenapa? Karena saya kalau ditanya juga sama pertanyaannya sama ibu, jawabannya. Sehat dulu. Tapi wanita ini bisa memahami yang lain. Sabartu ya Rasulullah. Aku pilih jadi orang yang sabar. Kaget. Apakah dia nggak sadar bahwa sebenarnya resikonya tidak berumah tangga? Apakah Nabi tidak tahu bahwa sakit kalau motorik itu tidak kena aliran darah? Tahu. Tapi pilihan dia, keridoan dia lebih tinggi. Sehingga Allah, dia bilang, ya Rasulullah, tolong doakan agar supaya sarungku, pakaianku tidak tertiup angin. Rasul tertunduk dan malaikat turun membisikkan, ya Muhammad jawab kepada orang itu. Aku sudah perintahkan angin agar memegang ujung bajunya. Kalau blooding supaya tidak terbuka auratnya. Subhanallah. Sabar. Saya kira itu. Baik, Masya Allah Kiai Haji Haris Hakam, saya sampai tertegun. Ini udah selesai ternyata, Masya Allah. Ternyata luar biasa kisah yang disampaikan oleh Kiai Haji Haris Hakam. Bagaimana ternyata memilih sabar akan ada hadiah yang sangat indah sekali. Insya Allah di segmen berikut dengan tema yang sangat menarik ini. Dan ini pas sekali di bulan Ramadan, bagaimana mengelola sabar dan juga emosi akan dikuatkan kembali oleh guru kita Ustadz Abdul Somad. Kita akan sahur lagi, silakan Yai dan juga Ustadz Abdul Somad. Dirasakan lagi, dicicipi. Kurang jahat apalagi Hindun.
Hindun menyobek jantung Hamzah lalu menggigitnya. Tapi ketika Hindun masuk Islam, Nabi memuliakannya. Nabi memuliakan keluarga ini. Masya Allah, tabarakallah, indahnya Ramadan kembali hadir di hadapan Anda. Tadi kita sudah mendengarkan berbagai kisah yang sangat menarik, yang sangat indah disampaikan oleh Kiai Haris Hakam. Nah, di segmen ini kita mendengarkan bagaimana dikuatkan lagi mengelola emosi dan sabar, insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Abdul Somad. Fadal, Ustadz. Izin Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Al-Mukarram, Kiai Haji Haris Hakam, hafizahullah wa saddada khutah, matta'anallahu bituli umurihi. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia beliau kita mendapatkan keberkahan ilmunya insyaallah. Jamaah yang ada di studio, yang ada di rumah semuanya yang sedang mengikuti program indahnya Ramadan bersama TV One, mudah-mudahan senantiasa istiqomah insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada rasa benci, ada rasa cinta, ada rasa marah, ada rasa suka. Itu semua diciptakan Allah dalam diri manusia. Ketika Islam datang, Islam tidak menghilangkannya. Islam tidak mengatakan buang bencimu, buang marahmu. Yang ada cuma suka. Kalau begitu ajaran agama Islam bahaya. Nanti ketika ada bapak-bapak, anak gadisnya dilarikan orang, Pak, anak bapak dilarikan orang, saya ridho. Itu bahaya. Jadi Islam itu tidak menghilangkan rasa itu. Islam mengajarkan kita mengelola dan menempatkan rasa itu pada tempatnya. Supaya dia jangan sampai salah tempat. Yang sebelumnya suka khamar, mohon maaf suka zina, suka riba. Setelah Islam datang, setelah dia masuk Islam, jadi suka amal soleh, suka puasa sunat, suka nasihat. Yang sebelumnya benci kepada kebenaran, benci kepada kebaikan. Setelah dia berislam, bencinya kepada perbuatan maksiat. Tapi yang dibenci bukan orangnya. Kurang dahsyat apalagi permusuhan Abu Sufyan. Abu Sufyan membawa 3.000 pasukan untuk menyerang Nabi SAW. Masuk ke kota Madinah. Dan ketika pasukan Nabi tumbang, Abu Sufyan datang membawa kuda besar berwarna hitam, menginjak-injak jenazah perang Uhud dan mencari mana Muhammad SAW. Dan kemudian dia kembali ke kota Makkah. Hari berganti musim berubah. Ketika Nabi memasuki kota Makkah dengan pasukannya, apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Kurang jahat apalagi Hindun. Hindun menyobek jantung Hamzah lalu menggigitnya. Tapi ketika Hindun masuk Islam, Nabi memuliakannya. Nabi memuliakan keluarga ini. Artinya yang dibenci itu kemusyrikannya, kesyirikannya, kemunafikannya, kejahatannya. Setelah perbuatan jeleknya hilang, dia menjadi orang baik, Nabi mencintai mereka. Jadi ketika Islam ini datang, dia mengajak kita untuk mengatur emosi. Menempatkan pada tempatnya menjadi orang adil. I'dilu, bersikap adillah. Wa aqrabu litaqwa. Karena kalau kamu adil itu lebih dekat kepada takwa. Lawan dari kata adil adalah zalim. Orang yang menempatkan emosi tidak pada tempatnya itu adalah orang yang aniaya, orang yang zalim. Ittaqu zulma, kata Nabi, jangan jadi orang zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Bulan Ramadan, bulan kita diajarkan memanage, mengatur, mengelola emosi. Tidak makan, tidak minum,
otomatis gula menurun. Kalau gula menurun maka emosi naik. Lapar, bawaannya marah. Dan ketika akan marah itu datang orang untuk memancing kemarahan. Dan Nabi mengajarkan in qatalahu ahadun au syatamahu. Kalau ada orang ngajak kelahi, caci maki, sumpah serapah, falyaqul inni shaim. Maka hendaklah dia mengatakan, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Berani kamu dengan saya sedang puasa. Bisa kamu ngelawan saya sedang puasa. Nanti habis buka puasa baru kita buat perhitungan. Jadi kita alhamdulillah di bulan Ramadan ini bisa mengatur, memanage, menata emosi kita, tapi sayangnya cuma sampai azan maghrib. Begitu selesai maghrib, mulai kumat lagi penyakit asli. Jadi kita pahami puasa ini, akhir target yang mau dicapai dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya takut untuk marah, kenapa? Karena kemarahan ini adalah nikmat Allah. Kalau dipakai tidak pada tempatnya, maka dia akan menjadi menuai, mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya akhir daripada ayat puasa itu la'allakum tattaqun, orangnya muttaqun, janji Allah uiddat lil muttaqin, mereka itu adalah diantaranya al-kaziminal ghaiz. Kalau kita buka terjemah Al-Quran, al-kaziminal ghaiz, menahan amarah. Tapi makna aslinya bukan begitu. Makna asli al-kaziminal ghaiz artinya menahan air dalam kulit kambing. Jadi ketika memotong hewan kurban, itu hati-hati benar supaya jangan sampai kulitnya luka, sobek, karena nanti akan bocor. Karena kulitnya ini nanti akan dijadikan sebagai kirbah, geriba, tempat menyimpan air. Belum ada baskom, belum ada ember, belum ada plastik. Ketika itu menyimpan air dalam kulit kambing. Lalu dijahit kulit kambing ini halus. Ketika akan musafir diisi dengan air dan tidak tumpah. Sebagaimana kulit kambing tidak tumpah menahan air, begitulah kemarahan tidak lepas dari mulut. Oh kalau begitu ditahan di dalam. Jangan, nanti jadi jantung koroner. Dia mesti hilang, lepas. Maka susunannya wal kaziminal ghaiz, setelah itu wal afina 'anin nas. Afina diambil dari kata afa ya'fu. Kita mengatakan sudah jadi bahasa Indonesia maaf. Maaf selalu diartikan ya udahlah maaf. Maaf artinya kalau kita berjalan di atas gurun pasir, ada bekas tapak kaki kita. Lalu kemudian pengikut jejak bisa tahu, oh ini tadi ada orang yang lalu di sini, ada bekas tapak kakinya. Tapi begitu datang angin kencang, hilang bekas tapak kaki. Itulah maaf. Kalau kita berjalan di tepi pantai, pasirnya basah, kaki kita masuk ke dalam, ada bekasnya. Ini tadi ada orang jalan di sini. Lalu kemudian datang air ombak, seakan-akan tidak pernah ada orang lalu di sana. Itulah maaf. Jadi kalau masih berkesan, bukan maaf. Kamu sudah maafkan dia? Saya sudah maafkan dia Pak Ustadz. Sudah pernah ketemu, sampai mati saya nggak mau ketemu. Bukan maaf. Karena masih ada bekasnya. Wal afina 'anin nas. Tapi jangan katakan Nabi tidak pernah marah. Nabi pernah marah. Kapan Nabi marah? Nabi marah ketika selesai sholat, dia pandang ke belakang, asyahidun fulan, mana si fulan, asyahidun fulan, mana si fulan. Dia tidak datang sholat berjamaah, ya Rasulullah. La uharriqanna alaihim buyutahum. Aku akan bakar rumah mereka, kata Nabi. Tapi tidak ada rumah yang pernah dibakar. Nabi hanya sekedar tarhib, memberikan ancaman. Nabi keluar dan mendengar ada orang berdebat. Lalu kemudian apa kata Nabi, membacakan ayat wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia ini hobinya berdebat, berjidal. Ini tidak baik. Nabi SAW menempatkan marah pada tempatnya. Kapan kita marah? Ketika perbuatan mungkar merajalela, kita marah dengan kemungkarannya, bukan orangnya. Kalau orangnya berubah menjadi baik, maka kita akan menerima karena kita diajarkan rahmatan lil alamin, berkasih sayang. Demikian Ustaz Sufyan. Baik, terima kasih Ustaz Abdul Somad atas penjelasan yang sangat luar biasa sekali. Ternyata Islam tidak menghapuskan marah. Justru Islam
menempatkan itu pada tempatnya. Islam memberikan kesempatan pada umatnya untuk marah dan juga sabar. Namun harus di-manage sedemikian rupa. Nah, masih dengan tema besar kita yang sangat menarik sekali, yaitu memanage atau mengelola emosi dan juga sabar. Saya akan persilakan para jamaah di sini. Siapa yang mau bertanya? Waduh, banyak sekali ini. Saya ke bapak-bapak dulu deh. Dari tadi ada ibu-ibu ini. Oke, siapa bapak? Silakan. Boleh berdiri. Dipakai mic-nya, silakan diperkenalkan namanya. Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para kiai, yakni guru besar Abdul Somad, yang saya hormati, begitupun Bapak Kiai Haris yang saya hormati. Saya merasa bangga dengan mendengarkan tausiah di bulan suci Ramadan ini yang begitu penyampaiannya, ungkapannya tentang mesti bagaimana kita mengisi daripada Ramadan ini. Manusia, yang ingin saya tanyakan, manusia tidak terlepas, kalau saya simak daripada uraian tadi, 3 nafsu. Jadi yang pertanyaannya, bagaimana memanage daripada kita untuk meraih nafsul mutmainnah tersebut. Terima kasih, pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana memanage nafsul mutmainnah nanti akan dijawab guru-guru kita, Ustadz Abdul Somad dan juga Kiai Haris Hakam. Namun sebelumnya kita lanjutkan lagi sahur. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, disantap sahurnya, silakan. Kenapa disebut sabar itu pahit? Ya karena itu, dilihat tidak menarik, dirasakan pahit. Kalau dia punya bunga, dicium tidak harum. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, kita kembali di indahnya Ramadan. Apa yang tadi disampaikan, ditanyakan oleh jamaah kita tadi, bagaimana sih memanage nafsul mutmainnah, begitu ya Pak ya? Langsung saya persilakan Kiai Haris Hakam untuk bisa menjawabnya. Fadal Kiai. Izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak pertanyaannya, dan ini pertanyaan yang representasi dengan kajian kita. Nah, bagaimana kiatnya untuk memanage hati kita itu untuk sampai kepada ya yang punya nafsul mutmainnah ini. Hambatannya memang ketika orang tidak bisa memanage marah, Pak. Salah satunya itu dia bisa terhalang kalau marahnya itu tidak termanage secara baik, teratur secara baik. Guru kita tadi mengatakan orang harus punya marah. Ketika keislaman kita dilecehkan, kalau nggak marah, orang itu bermasalah dengan agamanya. Ketika Islam di Swedia dibakar, Quran dibakar, kemudian kita melihat postingan itu, lihat video itu, kita tidak marah, kita mesti bertaubat. Nah, tetapi Imam Ghazali mengutip beberapa pendapat ya para mutasawwifin, menarik nih dalam sebuah tamsil begini. Marah itu seperti, maaf, seorang bayi yang menyusu kepada ibunya. Kalau ibunya tidak melatihnya, menyapihnya, sampai tua pun dia masih menyusu. Mohon maaf, ini nggak enak ini penterjemahannya ini. Jadi yang dikatakan oleh Imam Ghazali itu benar. Seperti itu, marah kalau tidak dimanage, dia selamanya akan menjadi pemarah. Nah, pertama, dia mesti berdoa. Dan itu diajarkan oleh Nabi. Allahumma rabba Muhammadinin Nabi. Ighfir zambi wa azib ghaiza qalbi wa ajirni min mudillatil fitani ma ahyaitana. Allahumma rabba Muhammadinin Nabi, wahai Tuhannya Nabi Muhammad, ighfir zambi, ampuni dosaku, wa azhib ghaiza qalbi, cabut marah yang ada di dalam diriku, wa ajirni min mudillatil fitani ma ahyaitana, lindungi kami
dari segala cobaan-cobaan yang berat sepanjang kehidupan kami. Berdoa, syaratnya itu. Yang kedua, jangan lupa yang seperti diajarkan oleh para ulama. Bangunan itu dasarnya itu istighfar. Kalau banyak dia melakukan istighfar, maka dia lebih mudah menguasai dirinya. Nah, apakah dia zikir, apakah dia bertasbih, apakah dia dengan melakukan tahmid, tahlil, membaca Quran. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah akan menjadi tenang. Nah, connect nih. Nafsul mutmainnah akan terkoneksi dengan orang-orang yang berzikir. Tatmainnul qulub akan menjadi tenang. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak. Amin, amin. Masya Allah. Berikutnya saya ke jamaah yang sudah siap. Ibu-ibu mana ini suaranya nih? Mana nih ibu-ibu nih? Tadi, oke saya ke sini kalau gitu. Silakan, Ibu. Langsung, udah nyala. Boleh sebutkan namanya dan juga pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Haja Tingting Rohaiti dari Majelis Taklim Nur Rahman Al Burhani Purwakarta. Yang menjadi pertanyaan saya, satu, apa definisi sobar dan ada berapa tingkatan sobar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz Abu Somad bisa langsung dijawab. Sobar itu nama tanaman. Tumbuhnya di gurun pasir. Kulitnya berduri, cairannya di dalam pahit. Kita menyebutnya kaktus. Kaktus itu sobar. Maka di Mesir ada minyak rambut mereknya Z Sobar. Z Sobar minyak rambut kaktus. Kenapa disebut sabar itu pahit? Ya karena itu. Dilihat tidak menarik, dirasakan pahit. Kalau dia punya bunga dicium tidak harum, salah-salah hidung bengkak karena durinya. Maka disebut dengan sabar. Sedangkan sabar menurut istilah adalah menahan. Makanya disebut bulan puasa itu dengan sum syahras sabri. Berpuasalah kamu di bulan sabar. Karena memang puasa itu menahan. Maka disebut dengan imsak. Imsak itu artinya menahan. Menahan tenggorokan untuk tidak lewat apapun dari azan subuh sampai azan maghrib. Yang biasanya semua ayam lewat. Ayam hidup, ayam mati, ayam penyet, ayam patah, ayam hutan, ayam geprek. Semuanya lewat. Tapi ketika ditahan, mata ditahan untuk tidak melihat. Maka sebagian ibu-ibu ngelapor, alhamdulillah karena ceramah Ustadz suami saya matanya ditahan terus sampai nggak bangun-bangun. Maka imsakun nafsi anil muftirati atau anil mahzurati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menahan. Tapi ada satu yang tidak bisa ditahan. Ketika orang sedang ditimpa musibah, mulut ditahan jangan sampai maratap, niyahah, ngamuk, marah. Tangan jangan sampai tidak tahan untuk menarik-narik rambut. Maka tingkatan kesabaran yang paling rendah adalah ketika datang musibah. Maka tangan ditahan. Laisa minna man darabal khudud. Siapa yang memukul-mukul pipi, wasyaqqal juyub, merobek-robek kantong, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Karena dulu mereka kafir musyrik jahiliyah kalau ada meninggal, itu memukul-mukul pipi, menarik-narik kantong, menarik-narik rambut. Apalagi kalau sampai yang ditarik rambut orang sebelah. Tangan ditahan, mulut ditahan, pikiran ditahan, hati ditahan. Tapi ada satu yang tidak bisa ditahan, air mata tetap meleleh. Makanya ketika Ibrahim, anak Nabi SAW meninggal umur 18 bulan dari Maria Al-Qibtiyah, air matanya meleleh, sahabat bertanya, "Ama tarda ya Rasulullah? Engkau tidak ridho dengan takdir ini?" Kata Nabi, "Aku ridho." Kalau ridho kenapa menangis? Ini tetesan air mata kasih sayang. Makanya ketika ada perempuan-perempuan menangis, Umar marah. "Kenapa kamu menangis?" Kata Nabi, "Da'hunna ya Umar." Biarkan mereka menangis. Yang tidak boleh itu adalah niyahah meratap. Naik ke atas, sabar ketika ada harta, sabar. Mestinya uang ini ditahan untuk rumah baru, untuk mobil baru, untuk gelang baru, cincin baru. Tapi kemudian dia sabar untuk memakainya bangun masjid, zakat, wakaf, infak, sedekah. Ini sabar level kedua, sabar dalam beramal.
Mestinya malam tidur tapi dia sabar untuk bangun tahajud. Ini sabar. Sabar yang paling tinggi adalah sabar menahan diri untuk tidak buat dosa padahal ada kesempatan. Rajulun da'athum ra'atun zata mansibin wa jamalin. Seorang laki-laki diajak perempuan, mohon maaf, perempuan yang ngajak buat zina itu zata mansibin, kedudukannya tinggi, wa jamalin, dan orangnya cantik. Ngajak buat dosa. Dan dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini orang yang sabar tingkat tinggi. Zaman dulu orang yang takut buat dosa ini disebut sabar. Zaman sekarang kalau ada orang begini cerita ke temannya, saya takut buat dosa, temannya bilang bukan sabar, kamu bodoh. Kesempatan gak datang 2 kali. Jadi level sabar itu selama ini kita selalu mengatakan sabar ketika sakit, sabar ketika terbakar, sabar ketika rugi. Justru itu sabar paling level paling bawah. Di bulan Ramadan kita sampai kepada puncak sabar tingkat tinggi. Istrinya halal, makanannya halal, tapi bisa dia tahan. Kenapa? Karena dia sabar untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Masya Allah, mudah-mudahan kita menuju ke tingkat level tertinggi dalam hal sabar. Amin, amin. Saya geser lagi ke jamaah yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan, Ibu boleh berdiri. Mana yang bertanya? Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya dengan Ibu Lina dari Gadog, Bogor. Ya. Ustadz, izinkan saya bertanya, bagaimana cara terbaik mengolah hati kita agar memiliki sikap sabar, sifat penyabar dan super sabar, sehingga kita menjadi teladan buat anak-anak kita. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Lina tadi, kita tahan dulu, kita santap sahur lagi. Silakan Kiai Haji Haris dan juga Ustaz Abdul Somad. Fadhal. Sahur. Nggak bisa, nggak mampu kita merubah karakter kita. Nggak bisa kita meluruskan akhlak kita ini kecuali dengan berdoa dan latihan. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, kita masih di indahnya Ramadan. Apa yang tadi ditanyakan Ibu Lina nanti akan langsung dijawab oleh guru-guru kita. Bagaimana mengelola agar hati kita ini tetap terus sabar, istiqomah dalam mengelola sabar dan juga amarah ya. Yai Haris Hakam terlebih dahulu, bisa dijawab. Silakan Yai. Baik, terima kasih izin Tuan Guru. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Memang ini Ibu Rina, Ibu semestinya memang mampu ini, dan ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat seluruh ibu-ibu yang menyaksikan ini, karena dia menjadi miniatur kehidupan yang solehah itu dicerminkan oleh ibu, dan anak itu mudah ya, anak itu memudah meniru ibunya itu karena dia lebih banyak waktunya di rumah itu. Tadi saya ingin mengulang lagi bahwa nggak mampu kita merubah karakter kita. Nggak bisa kita meluruskan akhlak kita ini kecuali dengan berdoa dan latihan terus. Ibu, kalau saya didampingi dengan Ade Rai, ya, binaragawan, apa bedanya dalam benak ibu saya dengan Ade Rai? Latihan, cuma satu jawabannya. Nah, begitu juga apakah orang bisa merubah akhlaknya dengan tidak melakukan latihan dan tidak meminta untuk diberikan? Nggak bisa. Karena dia sombong, sudah menjadi Tuhan kecil. Nah, dengan dia meminta, tapi doa yang tadi, saya ulang lagi, mudah-mudahan ini bisa dicatat oleh para pemirsa. Allahumma rabba Muhammadinin Nabi. Ya Allah, Tuhannya Nabi Muhammad, ighfir zambi, ampuni dosa saya. Wa azhib ghaiza qalbi, cabut marah yang ada di dalam hatiku. Wa ajirni min mudillatil fitani ma ahyaitana. Lindungi kami dari segala fitnah-fitnah yang berat sepanjang kehidupan kami. Terus latihan, Bu. Cara melatihnya itu dari hal-hal yang kecil yang bisa kita jawab, kita nggak jawab. Kita jawabnya dengan senyum.
Latihannya seperti itu. Kan ada tuh ya perkataan anak, keinginan anak yang bisa dijawab, bisa tidak. Ibu pilih tidak menjawab, tapi ibu senyum gitu loh. Sehingga dia bilang, ini mama sebenarnya setuju apa enggak sih gitu. Sebenarnya kita sedang berlatih. Nah itu, dua hal itu yang bisa mengantarkan. Yang ketiganya sesuai yang tadi, supaya mutmainnah itu zikir. Ibu ingat terus. Bahwa sebenarnya dengan berzikir kita lebih ringan, enteng. Ya, bahkan ketika orang terkena musibah, ketika dia mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun, istirja itu langsung turun. Kita semua punya Allah, akan kembali kepada Allah. Hilang tuh. Subhanallah. Masya Allah. Ustadz Abdul Somad mungkin akan menambahkan jawaban untuk menahan cintanya. Silakan Ustadz Abdul Somad. Ngomong cinta Ustadz. Orang yang baik bukan menghilangkan jatah dirinya. Ketika ada orang menganggap amal dia sedikit, lalu dia menghilangkan jatah matanya, jatah tubuhnya, jatah istrinya, untuk dialihkan ke satu tempat. Nabi bukan setuju, tapi Nabi marah-marah. Kata Nabi, inna li ainika alaika haqqan. Matamu punya hak, punya jatah. Kasih dia tidur. Inna li jasadika alaika haqqan. Badanmu punya hak, kasih dia makan. Inna li ahlika alaika haqqan. Istrimu punya hak, kasih dia perhatian. Wa ati dzi haqqin haqqahu. Yang punya jatah ini jangan sampai jatahnya diambil. Maka sekarang ada satu jatah yang tidak terpenuhi, yaitu jatah hati. Hati sekarang jatahnya sudah diambil oleh grup WhatsApp. Sudah diambil Instagram. Sehingga hati kosong, hampa. Akhirnya dia tidak termanage dengan baik, dan jangan lupa marah, benci, cinta, suka, letaknya di hati. Itulah yang membuat hati itu, kenapa ya perasaan saya sekarang kacau balau? Karena dia tidak tertata dengan baik. Kenapa kita mesti bangun tengah malam? Karena ada jatah hati di sana. Kalau siang dia kacau balau, hancur lebur seperti kaca jatuh ke batu. Tapi ketika tengah malam sedang hening, orang berpikir apa yang saya lakukan besok, bagaimana dengan bulan depan, bagaimana kalau saya mati, bagaimana keluarga saya. Itu orang sekarang tidak sempat berpikir. Kenapa? Karena waktunya tidak ada lagi, sudah dihabiskan semua. Alhamdulillah kita sebagai seorang muslim, subuh ada waktu sejenak, datang ke masjid, dari azan ke iqamat duduk berfikir, selesai sholat masih sempat berzikir, zuhur nanti begitu lagi, asar lagi. Tapi sekarang orang di dalam sholatnya pun nggak juga sempat. Sebelum takbiratul ihram masih lagi, masuk Allahu Akbar. Di dalam sholat itu WhatsApp itu jalan lagi dia. Makanya kita dilarang untuk tasbih. Dari mulai azan hati kita ini ditata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allah. Khusyuk. Jangan sampai bicara lagi. Dari mulai azan ke iqamat, ke sholat. Tidak boleh tasbih. Kenapa? Merusak hati. Kita tasbih, berzikir. Berikan kesempatan untuk hati. Jadi kalau kita lihat orang yang tidak Islam atau tidak beragama sama sekali, mereka tetap juga memberikan porsi untuk hatinya. Dengan cara apa? Meditasi. Kosongkan pikiran Anda. Tarik nafas panjang. Hirup aroma terapi. Dengarkan kicau burung dan gemerici air. Kita tidak diajarkan demikian. Hati kita diisi dengan, apa kata Kiai? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi kalau kita tata ini dengan baik, beriskan porsi hati, insya Allah, Allah akan menurunkan. Kita siapkan saja cawannya. Airnya akan turun dari Allah. Gimana mau turun? Hujan lebat, tapi kita tidak dapat air. Kenapa? Cawannya tidak ada. Kalaupun ada, cawannya bocor. Kita siapkan hati kita, bangun tengah malam, sholat dengan khusyuk, berikan zikir, baca zikir pagi, petang, azkarus sobah wal masa, habis subuh, habis maghrib, mau tidur malam, insya Allah, Allah akan menenteramkan hati kita. Amin, amin, amin. Saya undang satu lagi para penanya yang udah siap dengan pertanyaannya. Silakan, siapa ini? Oke, para jamaah yang ada di sini, silakan, Bapak-bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fikri dari Pondok Pesantren Nur Rahman Al Burhani Purwakarta. Ustadz, izin bertanya,
apakah sabar itu ada batasnya? Dan bagaimana cara kita bersabar dalam mendidik kemarahan anak-anak kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita sangat pendek sekali, Yai. Mungkin bisa dijawab dengan sesingkat mungkin. Silakan, Yai. Bagaimana? Baik, Apakah sabar ada batasnya tadi ya? Silakan, Yai. Baik, terima kasih. Sabar itu nggak ada batasnya. Tadi sebenarnya sudah dibahas ya sama guru kita. Sampai limit terakhir dia dihilangkan dengan ridho. Sabar itu bisa dihilangkan dengan ridho. Dia yakini benar bahwa tidak ada la khair wala syarr illa biiznillah. Tidak ada kebaikan keburukan itu kecuali itu terjadinya itu karena ditetapkan oleh bimasyiatillah. Nah, ketika itu maka dia ridho. Zohirnya dia dibilang bodoh ketika dia diperlakukan ini dan itu dan dia sabar. Tetapi sesungguhnya dia terpuji di sisi Tuhan. Kalau syaratnya dia ridho. Kan bisa jadi kan kalau orang dimaki-maki terus diem saja gitu. Orang lain lu bego bener lu gitu. Padahal dia bukan, dia punya kemampuan. Dia bisa melawannya tapi dia nggak mau mengambil. Dia mau ngambil yang lebih mulia. Itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku ridho apa saja yang diberikan oleh Allah. Maka justru itu dia terapkan kepada anaknya pun dia tidak dengan bengis, tidak dengan kekerasan. Bisa jadi dengan pelukan, dengan kita tidak memberikan komentar yang keras. Anak itu juga akan punya hidayah, akan paham kok bapakku begini ya mensikapinya. Jadi betapa pentingnya ya dalam berumah tangga, dalam guru seperti Ustadz dengan santri-santrinya itu memiliki sifat sabar. Baik, terima kasih Yai Sekam, terima kasih Ustadz Abdul Somad. Masya Allah waktu kita tidak terasa, sudah di penghujung program indahnya Ramadan. Mudah-mudahan di momen Ramadan ini kita semakin bisa memanage atau mengatur emosi dan juga sabar kita. Saya Muhammad Sofyan, Ustadz Abdul Somad dan juga Kiai Haris Hakam pamit undur diri dan nanti insya Allah akan diteruskan doa bersama yang dipimpin langsung oleh Ustadz Abdul Somad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma ja'alna minas sabirin. Jadikan kami orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah. Allahumma ja'alna minas sabirin. Jadikan kami orang yang sabar menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan maksiat padahal kami mampu. Allahumma ja'alna minas sabirin. Jadikan kami orang yang tetap sabar menggunakan potensi diri kami untuk beramal soleh ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu. Lisan kami menyebutmu, hati kami memuliakanmu, mengagungkanmu. Wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.